Hai, shalom saudara-saudari. Di hari yang baru, kiranya kita tetap mengucap syukur dan juga melekat. Bergantunglah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Yesus Kristus. Karena Dia Allah yang hidup, Maha Kuasa. Hari ini renungan singkat dari membahas atau dengan tema berbahaya bagi diri sendiri atas perbuatan jahat. Hindarilah itu. Ya. Saudara-saudari, Bapak Ibu, siapapun yang mendengar ini, kita tidak luput dari orang-orang yang punya niat jahat, niat iri hati, cemburu dan lain-lain. Dari hati yang jahat, pikiran yang jahat. Kita memang tidak tahu dan kita tidak boleh mudah menghakimi orang. Namun bagi diri kita janganlah sampai menimbulkan niat-niat jahat yang seakan-akan menyelamatkan kita, membela kita, menolong kita. Tentunya tidak. Karena kebenaran firman Tuhan mengingatkan terhadap kita yang mau percaya. Yaitu dalam kitab Mazmur pasal 37 di ayat yang ke-9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Jelas ya? Tidak ada pertukaran. Murka Tuhan, amarah Tuhan terhadap mereka yang berbuat jahat. Maka itu saudara, sekalipun engkau tidak mendapatkan keadilan, engkau dihina, engkau tidak dianggap, atau hal-hal lainnya, janganlah takut. Janganlah punya niat yang jahat. Karena itu berbahaya bagi dirimu sendiri, bagi masa depanmu. Bahkan ketika engkau sudah berumah tangga, punya anak, bagi keturunanmu juga berdampak negatif. Jadi saudara, sekalipun engkau tidak merasakan atau mendapatkan, biar jangan takut. Ada Tuhan Yesus bagimu yang percaya. Saudara-saudari, biarkan saja orang lain menggunakan dengan kuasa-kuasa kegelapan, ilmu hitam, okultisme. Misalkan engkau sedang punya usaha atau berdagang, biarkan. Jangan takut dengan roh-roh jahat, dengan kuasa-kuasa kegelapan. Karena semua itu akan kembali ke dirinya. Yang penting beriman pada Tuhan Yesus, memohon kuasa darah Yesus, melindungi kita, menyelamatkan kita, membuka jalan berkat-Nya. Nah saudara, selanjutnya dikatakan di ayat yang ke-9b atau 9b, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ayat 10, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi kuncinya adalah kerendahan hati. Bergantunglah pada Tuhan. Jangan merasa diri kita selalu hebat, sudah terbiasa dan lain-lain. Tetaplah berdoa, bergantung sama Tuhan, rendah hati sampai kita meninggal dunia. Tetap rendah hati. Apapun yang kita miliki, kelolalah dengan baik, mengucap syukurlah dengan baik. Jadi ingat itu, jangan berbuat jahat. Karena orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat fasik dalam segala hal, yang dimulai dari hati dan pikirannya yang cenderung mendengar rayuan, bujukan, godaan si setan, si iblis, dia akan kena akibatnya sendiri. Jangan takut, Tuhan pasti membelamu. Tuhan pasti membuka jalan, membuka rejeki, membuka berkat-Nya. Itu saja renungan singkat dari Mazmur 37. Saya berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan, tanda kami berserah, bergantung sama Tuhan.
Ajar kami untuk tidak hidup dalam pikiran dan hati yang berbuat jahat dalam segala hal. Karena itu bisa mendatangkan amarah, murka Tuhan terhadap orang-orang jahat. Kami tidak mau dilenyapkan. Kami tidak mau masuk hukuman yang kekal, api neraka. Tapi kami mau hidup di dalam Kristus. Buka jalan, buka keajaiban bagi kami oleh karena kemurahan, karena kasih Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap pekerjaan, usaha, apapun yang kami kerjakan. Tuhan campur tangan. Tuhan buat berhasil. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati. Shalom.